Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tony Chandrawinata dengan NIM 247133009 dengan prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ulasan serta analisis kritis mengenai kondisi makroekonomi Indonesia saat ini, khususnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan bagaimana fenomena ekonomi tersebut bertransmisi sebagai berdampak langsung secara sosiologis terhadap kehidupan masyarakat pesisir di wilayah Kepulauan Riau. Analisis kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah saat ini memasuki pertengahan Juni 2026, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam situasi yang cukup menantang. Berdasarkan data pasar keuangan terbaru, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini mengalami tekanan yang fluktuasi, bergerak di sekitaran 17.700 hingga sempat menembus ambang psikologi 18.000 per dolar AS. Pelemahnya nilai tukar ini tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal. Di sisi global, rencana penerapan tarif impor baru oleh Amerika Serikat serta ketegangan geopolitik memicu penguatan dolar. Sementara di dalam negeri, Bank Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan menaikkan suku bunga acuan guna menstabilkan volatilitas ini. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi makro kita masih bertahan di atas 5%, realitas di lapangan menunjukkan adanya tekanan daya beli berdasarkan laporan lembaga dunia baru-baru ini. Kelompok masyarakat menengah bawah atau aspiring middle class rentan mengalami pergeseran kesejahteraan akibat inflasi barang impor atau imported inflation yang mulai berembet ke sektor logistik dan kebutuhan pokok. Dalam jembatan analisis ke sosiologi masyarakat pesisir Kepri, sekarang mari kita bedah indikator makro tersebut di dalam ruang di lingkup sosiologi yang lebih spesifik, yaitu masyarakat pesisir di Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan yang berbatas langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Struktur sosial dan ekonomi masyarakat Kepri memiliki karakteristik unik yang sangat peka terhadap perubahan nilai tukar mata uang secara sosiologis. Hubungan masyarakat pesisir Kepri dengan laut bukan sekedar mata pencaharian, melainkan identitas kultural. Namun, ketergantungan wilayah ini terhadap pasokan barang dari luar pulau dan luar negeri sangat tinggi. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, yang berimbas juga pada penguatan mata uang regional seperti dolar Singapura dan ringgit Malaysia. Biaya operasional nelayan tradisional langsung membengkak. Komponen esensial seperti alat tangkap, suku cadang mesin kapal, hingga bahan bakar non-subsidi harganya ikut terkerek naik. Ironisnya, harga jual hasil laut di tingkat lokal seringkali stagnan atau dikuasai oleh tengkulak. Secara sosiologis, ketimpangan ini menciptakan kerentanan baru. Struktur nafkah sekunder di dalam keluarga nelayan dipaksa bergerak. Para ibu rumah tangga di pesisir kini harus ikut mencari nafkah tambahan demi menutup
defisit dapur akibat mahalnya harga barang kebutuhan pokok yang diangkut lewat jalur laut. Dampak sosial dari lemahnya rupiah yaitu perubahan pola konsumsi dan interaksi. Lebih jauh lagi, pelemahan rupiah ini mengubah pola konsumsi dan interaksi sosial di Kepulauan Riau. Perdagangan lintas perbatasan atau border trade adalah urat nadi. Di satu sisi, nelayan yang mampu mengekspor langsung hasil laut berkualitas tinggi seperti ikan kerapu atau lobster ke Singapura mungkin mendapatkan keuntungan dari konversi mata uang asing. Namun, proporsi nelayan skala besar ini sangat kecil dibandingkan dengan nelayan tradisional. Mayoritas masyarakat pesisir justru menjadi konsumen akhir yang menanggung beban inflasi. Hal ini memicu pergeseran gaya hidup. Hubungan kekerabatan gotong royong menjadi ciri khas masyarakat pesisir perlahan diuji oleh tekanan ekonomi material. Polarisasi ekonomi antara nelayan pemilik modal besar eksklusif dengan nelayan tradisional inklusif semakin menebal, berpotensi memicu gesekan sosial jika tidak ada intervensi kebijakan yang berpihak pada keadilan lokal. Dalam kesimpulan, fluktuasi nilai tukar rupiah di pertengahan tahun 2026 ini bukan sekedar angka statistik di Bursa Efek Jakarta atau Bank Indonesia. Angka tersebut nyata dan bertransmisi menjadi beban sosial ekonomi yang harus dipikul oleh masyarakat di garda terdepan Nusantara, yaitu masyarakat pesisir Kepulauan Riau. Dibutuhkan kebijakan penguatan jaringan pengamanan sosial yang adaptif dari pemerintah daerah dan pusat, seperti stabilisasi harga pangan berbasis pulau, penguatan koperasi nelayan, serta subsidi tepat sasaran untuk sarana produksi perikanan. Demikian video kali ini saya sampaikan buat dengan sejujurnya berdasarkan basis data dan analisis sosiologi ekonomi demi memenuhi syarat UAS. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.